Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tampilan grafis dari AutoCAD. Minggu lalu yang masuk, insya Allah sudah Bu Ana terangkan. Ini Bu Ana terangkan lagi untuk yang teman-teman belum pernah masuk. Nah, AutoCAD ini terdiri dari, dia bisa untuk menggambar 2D dan 3D, namun untuk kelas 10 kita fokus di 2D. Cara membukanya adalah klik kiri pada icon yang sudah ada di desktop. Biasanya ikonnya selalu seperti ini ya. Kurang lebih rata-rata ada huruf A atau warna merah dan lain sebagainya. Klik kiri 2 kali secara cepat. Untuk yang AutoCAD 2019 ke atas, pada saat pertama kali masuk, dia akan ada pilihan template. Nah, kamu bisa pilih klik new template, lalu akan terbuka. Ini adalah tampilan dari AutoCAD, tampilan grafis, di mana dia yang paling atas adalah title bar, dia fungsinya sebagai baris judul. Kemudian ada pop-up menu, di sini ada file, edit, view, dan lain sebagainya. Sama, ini kurang lebih seperti di Microsoft Office. Kemudian ada toolbar atas seperti di sini ada icon disket, simpan, print, dan lain sebagainya. Ada properties toolbar, di sini ada tempat untuk layer, tempat untuk tebal tipis garis, tempat untuk atau toolbar untuk model dari dimensi. Kemudian ada drawing toolbar, itu terdiri dari garis, line, sampai dengan multi-line text. Dan ada modify toolbar, di sini ada iris sampai dengan explode. Nah, layar yang hitam ini dia luasnya tak terbatas anak-anak. Dia untuk 2D maka unitnya adalah XY, sementara untuk 3D nanti akan ada XYZ. Ini kita sebutnya dengan drawing area. Hal yang paling penting di sini ada namanya command line atau command prompt, fungsinya sebagai alat komunikasi kita dengan AutoCAD, di mana di sini nanti apapun yang kamu perintahkan dia akan membalas dengan bahasanya di command line atau command prompt. Di bawah ini ada beberapa fitur tambahan untuk membantu kemudahan penggambaran. Yang paling penting di sini ada ortho. Ortho itu artinya dia hanya bisa vertikal dan horizontal saja. Cara mengaktifkannya kamu bisa klik di bagian ortho atau on off kan di F8 di keyboard. Kemudian ini yang paling penting juga ada polar tracking dan dia wajib hidup. Dia kebalikannya dari ortho. Kalau polar ini dia fungsinya mouse kamu bisa bergerak ke segala arah, tidak melulu horizontal dan vertikal. Untuk on off-nya kamu bisa klik di bagian polar atau F10. Ini berikutnya ada object snap. Object snap ini kalau saya klik kanan kemudian ketik setting, maka dia muncul fitur-fitur bantuan tambahan seperti endpoint, midpoint, center. Seperti artinya endpoint berarti dia titik akhir atau titik awal, midpoint titik tengah, center adalah pusat dari lingkaran atau busur, dan lain sebagainya. Silahkan ini diaktifkan yang minimal endpoint, midpoint, center, kuadran, dan intersection. Nah, ini wajib hidup ya. Cara menghidupkannya, kamu tinggal klik object snap atau on off kan di F3. Berikutnya ada object snap tracking, ini juga penting, silahkan dihidupkan di F11, termasuk dia yang penting adalah dynamic input. Ini di F12, fungsinya untuk menggantikan tanda add, atau daripada mencet shift dan angka 2, lebih baik ini kamu hidupkan saja. Dia akan nanti mempermudah ketika kita penggambaran rectangle. Nah, yang lainnya sama sih, ada minimize, close, dan lain sebagainya. Kemudian ada toolbar dimension. Kalau misalkan tampilan kalian berbeda dengan tampilan Bu Ana, maka cara merubahnya ada di sini anak-anak. Workspace switching, yaitu kita bisa pilih 3D modeling, 3D basic, dan lain sebagainya. Bentuknya seperti lingkaran mesin gitu, kamu tinggal klik kiri, kamu pilih yang sesuai kebutuhan. Kalau misalkan saya lebih nyaman di AutoCAD Classic untuk gambar 2D, maka saya pilih AutoCAD Classic. Nah, oke, yang tidak butuh seperti ini bisa di close saja. Ini tampilan grafis. Terima kasih.